Bab 847. Aku ada di sini. Kamu bisa memanggil orang sebanyak mungkin. Jackson tiba-tiba menyadari. Ya, paman ketujuh adalah Jenderal Brigade Besi Kunlun. Teron juga berasal dari Brigade Besi Kunlun. Walau kita bertindak berlebihan, kita tidak akan menyinggungnya. Ya, Dustin adalah seorang jenderal. Apa salahnya kita menggunakan seorang dokter kecil? George meremehkan. Selain Dewa Perang Kunlun, sekarang mereka tidak pedulikan siapapun. Segera, Thomas pergi ke rumah sakit umum pertama South Mantis. Dia membawa orang langsung ke kamar Jihan Heid. Saat ini, Teron sedang mengoleskan obat herbal ke Jihan Heid. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Orang-orang menyerbu masuk. Mereka melempar herbal di tangan Teron, mengelupas herbal dari wajah Jihan, bahkan mencabut jarum infus. Kemudian menangkap Teron dan pergi. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Teron berkata dengan wajah membeku. Tuan Teron, maaf membuatmu tidak nyaman. Kami jelaskan nanti. Sambil tersenyum Thomas meminta maaf dan hendak menarik Teron pergi. Lepaskan aku. Jangan salahkan aku bersikap kasar. Teron berkata dengan marah. Tuan Teron, jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Para dokter dan perawat di koridor tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Segera, Teron dibawa ke lantai bawah rumah sakit. Tapi Thomas menabrak seseorang dari depan. Cepat minggir, Thomas berteriak. Saat mendongak, ternyata Nathan. Thomas tercengang. Tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Apa yang kalian lakukan? Nathan bertanya dengan ringan. Melihat Nathan, mata Teron berbinar. Dia sudah aman. Bukan urusanmu. Cepat minggir, Thomas berkata dengan marah. Lepaskan dia. Aku akan membiarkan kalian pergi. Nathan berkata dengan dingin. Apa urusannya denganmu? Cepat minggir. Apa aku ada urusan denganmu? Thomas meraung dengan marah. Ini saudaraku. Tentu saja ini urusanku. Niat membunuh haus darah melintas di mata Nathan. Aku tidak peduli apa hubungan kalian. Keluarga Wilsonku akan membawa orang ini pergi. Minggir. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak. Brengsek. Diberi cara halus minta cara kasar. Pukul dia. Thomas memberi perintah dan semua orang mengepungnya. Tetapi dalam 10 detik, mereka semua meratap di tanah. Brak. Nathan juga menendang Thomas hingga terhempas ke belakang. Kamu berani memukulku. Kamu kurang ajar. Thomas tanpa sadar menempatkan dirinya sebagai orang tua. Merasa Nathan memukulnya. Perilaku yang tidak bisa diterima dan melanggar etika. Pergi. Nathan menendang lagi. Oke, Nathan. Kamu mengganggu keluarga Wilson. Kamu tunggu saja. Thomas mengomel dan pergi. Oke. Aku akan berdiri di sini menunggu. Kamu bisa panggil orang sebanyak mungkin. Nathan mencibir. Bab 848. Betapa mulia garis keturunan keluarga Wilson. Oke. Kalau begitu kamu tunggu. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Thomas pergi dengan tergesa-gesa. Menceritakan semua kepada keluarga Wilson. Apa? Dicegat oleh Nathan. Bola mata George hampir terbang keluar. Brengsek. Apa yang kamu bisa? Nathan saja tidak bisa kamu tangani. George mengutuk dengan frustrasi. Ingat. Tidak peduli dengan cara apapun. Kamu harus membawa dokter militer Teron kepadaku. Thomas ditendang 2 kali oleh Nathan. Sudah sangat kesal. Thomas segera mengumpulkan orang-orang yang gagah berani ke rumah sakit. Tepat ketika dia akan masuk, sejumlah preman tiba-tiba muncul. Sekitar ratusan orang dan mengepung mereka. Siapa kalian? Thomas bertanya. Kalian siapa? Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Para preman itu meraung marah. Kamu. Thomas panik. Dia benar-benar berpikir Nathan akan menunggu sendirian. Ternyata sudah mengatur begitu banyak orang menunggunya. Di mata Nathan, keluarga Wilson tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menunggu. Dengan satu panggilan, ratusan preman bersedia menunggu untuknya. Oke, kami akan pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Pukul. Akhirnya, Thomas dan yang lain dipukuli. Thomas melarikan diri pulang ke Eletas. Apa? Nathan mengumpulkan sekelompok preman untuk memukulmu. Kamu dipukul sampai begini. George tampak kecewa. Kedua putranya tidak berguna. Tunggu. Nathan bergaul dengan sekelompok preman. George terkejut. Ya, sekelompok preman. Sampah kasta terendah di masyarakat.
Sampah. Sama sekali tidak pantas menjadi cucu George. Tubuhnya mengalir darah begitu mulia. Tapi bergaul dengan sekelompok preman. Identitas Nathan tidak boleh diketahui dunia luar. Jika tidak, keluarga Wilson akan kehilangan muka. George merasa Nathan semakin tidak layak untuk masuk ke dalam keluarga Wilson. Dia adalah seorang sampah jalanan. Orang-orang rendahan di kasta paling bawah masyarakat. Keluarga Wilsonku yang bermartabat. Garis keturunan yang begitu mulia. Tidak boleh membiarkan bajingan rendahan itu masuk ke keluarga Wilson. Akan mencemari kita. Keluarga Wilson dengan suara bulat menolak Nathan. Ayah. Lalu bagaimana dengan dokter militer Teron itu? George dengan arogan. Langsung perintahkan dia untuk datang ke kediaman Wilson. Pakai nama Dustin. Dokter militer Teron akan datang dengan patuh. Benar juga, pangkat Dustin di Brigade Besi Kunlun sangat penting. Memerintah dokter militer kecil hanyalah masalah sepele. Pelayan. Ambil pena dan stempel resmi Dustin. Aku sendiri yang akan menulis surat perintah kepada Teron. Tulisan tangan turunkan perintah. Mengatasnamakan Dewa Perang Dustin Wilson meminta dia datang ke kediaman Wilson. Setelah George menulis surat perintah, dia mengutus seseorang untuk mengirimkannya. Ketika Nathan dan Teron menerima amplop surat itu, mereka bingung. Bab 849. Dustin Wilson sebenarnya seorang pembelot. Terutama di atas amplop tertulis huruf besar, perintah. Isinya sangat sederhana. Sebuah perintah, atas nama Brigade Besi Kunlun Dewa Perang Dustin Wilson. Memerintahkan Teron Kuiper segera datang ke kediaman Wilson Eletas untuk pengobatan. Melanggar perintah akan dihukum secara militer. Isinya pendek, tapi memiliki kekuatan. Nathan dan Green Dragon tercengang. Siapa Dustin Wilson? Apa ini prajuritku? Apa dari Brigade Besi Kunlun? Nathan berkata dengan terkejut. Sebagai panglima tertinggi dari 9 zona perang, Nathan memang sangat sibuk. Tetapi untuk pasukannya, Brigade Besi Kunlun, dia mengenal setiap orang dari mereka. Hanya Dustin Wilson ini terasa sangat asing. Teron tersenyum dan berkata, Dewa Perang, aku kenal orang ini. Karena pernah mengobatinya, bukan prajurit Brigade Besi Kunlun, tetapi dari pasukan lain. Seorang pembelot, telah ditangkap oleh musuh. Kemudian diselamatkan oleh teman seperjuangan kita. Karena dia mengetahui beberapa rahasia sehingga sekarang di penjara. Setahun sekali menulis surat untuk keluarga. Mungkin demi harga diri. Dia menyebut dirinya sebagai anggota Brigade Besi Kunlun. Nathan tertawa. Benar juga. Dia menulis surat mengatakan dia adalah anggota Brigade Besi Kunlun. Kemudian keluarga Wilson menjadikannya sebagai seorang jenderal. George Wilson. Kamu tidak akan menduga. Dewa Perang Dustin Wilson yang kamu banggakan sebenarnya adalah seorang pembelot dan tawanan. Dia bukan prajurit Brigade Besi Kunlun, tetapi tahanan di Brigade Besi Kunlun. Semua orang yang hadir tertawa. Ini benar-benar lelucon. Tulisan tangan surat perintah George juga ditulis sangat indah. Dewa Perang. Apa yang harus aku lakukan? Keluarga Wilson mengatakan, melanggar perintah akan dihukum secara militer. Teron tertawa. Semua orang tertawa. Berani berbicara tentang hukum militer dengan Dewa Perang. Persetan dengan omong kosongmu. Nathan berkata dengan marah. Kalian balas surat dan kirim kembali. Segera. Keluarga Wilson Eletas menerima surat balasan. Hanya ada satu baris di atasnya. Dustin Wilson kotoran anjing. Jika ingin pengobatan, George Wilson harus datang berlutut untuk mengundangnya. Setelah melihat kata-kata ini, George hampir meledak karena marah. Berani mengatakan anakku Dustin kotoran anjing. Ingin melawan. Putraku adalah seorang prajurit di bawah komando Dewa Perang Kunlun. Seorang jenderal harimau dari Brigade Besi Kunlun. Setidaknya berpangkat Dewa Perang. Kamu bilang kotoran anjing. Kurang ajar. Beraninya seorang dokter militer berkata kasar. Sudah bosan hidup. George hampir meledak karena marah. Kakek. Kurasa itu bukan surat balasan dari Teron. Lebih mirip balasan Nathan. Kata Jackson. Apa? Nathan. George terkejut. Bagus kamu Nathan. Kamu hanya preman kecil. Berani meremehkan anakku. Hak apa yang kamu miliki? George mondar-mandir ingin segera memakan Nathan. Bagaimana ini? Kalian semua coba katakan apa yang harus kita lakukan. Bersambung.